atau penghapusan, dari barang-barang yang sudah memang tidak berfungsi lagi dan tidak bisa digunakan, ya. Kemudian terakhir adalah fungsi pengendalian, ya. Ini adalah fungsi inti. Kenapa disebut fungsi inti? Karena di sini adalah bagaimana, eee, pengendalian ini harus ya dilakukan dalam memonitoring ya, atau melakukan kontrol ya, dari seluruh proses fungsi-fungsi yang dilakukan tadi, ya. Dilihat apakah ada hal-hal yang menyimpang gitu ya, kenapa kok pengadaannya jadi barang itu, kok jadi sedikit, kok nggak sesuai. Nah, itu dilakukan yang namanya di pengendalian ya. Ini adalah, melakukan pengelolaan yang meliputi, kegiatan monitor dan pengamanan dari keseluruhan, pengelolaan logistik ya. Jadi itu, kalau misalnya nanti ada suruh menjelaskan, jelaskan fungsi manajemen logistik, secara keseluruhan dan bagaimana fungsi manajemen logistik itu berjalan di dalam sebuah, manajemen logistik. Jadi tahu ya? Itu jawabannya, yang tadi dijabarkan ya, seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih komponen-komponen dari manajemen logistik ya? Nah, kita lihat ya bagaimana komponen manajemen logistik itu dari masukan sampai keluaran ya. Jadi ada masukan ya. Jadi masukan itu adalah pertama sumber-sumber daya tadi ya, yang tadi disebut unsur manajemen tadi ya, ada 5 ya. Ada man, ada money, ada method, ada mesin, ada metode, terus ada satu lagi, machine ya, mesin ya. Nah, ini adalah masukan ke dalam logistik ya, atau kita sebut memasok ini ya. Jadi ada sumber daya manusia, ada modal, ada sumber daya keuangan ya, dan sumber daya informasi ya. Nah, yang kemudian bersama diproses di dalam manajemen logistik ya, di mana manajemen logistik ini ada proses dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, di dalam prosesnya manajemen logistik ini bersamaan dengan manajemen logistik, yaitu perencanaan, penerapan, dan pengandalian, dilakukanlah bersamaan aktivitas-aktivitas logistik, ya. Aktivitas-aktivitas logistik ini ada 13 ya. Sebenarnya sudah saya sampaikan juga di dalam materi sebelumnya bahwa ada aktivitas-aktivitas logistik ya. Jadi ada pelayanan pelanggan ya, bagaimana memberikan layanan jasa kepada konsumen ya, sampai, barang itu terdistribusi dengan baik. Kemudian ada peramalan permintaan, forecasting. Ya, di dalam aktivitas logistik itu perlu dilakukan forecasting atau peramalan. Bagaimana kalau misalnya, itu biasanya contohnya begini, kalau pada saat menjelang hari raya atau hari-hari besar atau akhir tahun, biasanya, mmm, kebutuhan akan pakaian meningkat atau makanan meningkat ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang di bidang ini pasti sudah meramalkan bahwa ini akan permintaan bertambah. Nah, jadi seperti ini sehingga meningkatkan aktivitas-aktivitas logistiknya ya. Kemudian adanya komunikasi informasi jangan sampai terjadi ya, informasi yang disampaikan haruslah informasi yang benar, akurat, dan tepat ya. Ada material handling ya, penanganan dalam material, pemrosesan pesanan, pengemasan atau packaging ya. Kemudian, dukungan layanan serta bagaimana lokasi gudang dan gudang pabrik ya, harus dipikirkan juga bagaimana, tempatnya, barang-barang tersebut untuk dilakukan baik dalam prosesnya maupun di dalam storage-nya ya. Kemudian pengadaan, pengelolaan barang, lintas dan transportasi ya, ini juga aktivitas logistik ya. Bagaimana, misalnya kita memerlukan atau memesan bahan baku yang di dalam proses perjalanannya ya, ada yang masih harus menyeberang misalnya keluar pulau ya. Nah, itu juga di dalam aktivitas logistik ya, termasuk pergudangan dan penyimpanan. Nah, aktivitas-aktivitas ini yang kemudian bersamaan dengan manajemen, itu
proses, alurnya sampai bagaimana sampai ke tangan pelanggan, ya, atau konsumen. Nah, di sinilah, terjadi yang namanya keluaran di dalam manajemen komponen manajemen logistik ya. Nah, keluarannya itu ya haruslah produknya harus keunggulan bersaing atau disebut, competitive advantage ya. Keunggulan bersaing, kemudian, bagaimana, bahwa keunggulan bersaing ini berorientasi kepada efisiensi dan keefektifan ya. Jadi haruslah lebih hemat, maksudnya cost-nya tidak jadi, bisa ditekan ya. Utilities, kegunaan waktu tempat, pemindahan SPN dan pelanggan, dan juga bagaimana, ini menjadi sebuah aset ya, aset atau harta dari sebuah perusahaan ya. Jadi ini adalah proses atau, alur bagaimana komponen-komponen logistik ini, bersama dari masukan sampai keluaran ya, adanya proses manajemen logistik yang didukung dengan aktivitas-aktivitas logistik dan manajemennya ya, untuk mencapai tujuan dari perusahaan ya, bisa memproduksi atau membuat sebuah proses, alur ya dari awal pemasok sampai terjadi sebuah produk, sampai ke tangan konsumen dengan, tujuannya pasti proses itu terjadi untuk lebih efisiensi dan efektif dengan cost yang sangat rendah dan, keuntungan yang maksimal. Oke, ya itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Oh ini ya, Tegal, Bengkulu, ini Indramayu ya yang SJD ini ya? SJD Indramayu apa Banten ya? SJD ya. Ya ini. Saya tinggal sama Sunarti, Bu. Oh, berarti ini ya. Tegal ya? Bukan Tegal, apa? Banten ya? Iya, heeh. Dari mana ini? Iya dari Banten, Bu. Heeh? Enggak kedengeran suaranya? Dari Banten. Putus-putus. Iya. Mas ini Tegal, ini Banten bukan? Karena inisialnya SJD, saya bingung kalau SJD. Iya, Miss, Banten, Miss. Heeh. Oh, Heeh. Dari mana? Banten. Banten, Miss. Cabang Banten. Iya. Oh, cabang Banten, baik ya. Baru kelihatan. Tadi saya cari panggil-panggil loh. Banten kemana ya Banten? Saya tadi hampir terus tidak hadir nih Banten. Banten berarti hadir ya. Heeh. Saya minta bantu nanti Banten kelasnya untuk menginformasikan kalau yang ada yang tidak hadir ya. Bisa di WA saya 0812 721 934. Karena saya juga mau tertib, administrasi ya, enggak logistik aja harus tertib administrasi, absensi juga harus tertib administrasinya ya. Jadi nanti yang tidak hadir ya saya catat tidak hadir ya. Mohon bantuannya ya, Banten ya. Inisialnya SJD jadi saya bingung saya ya. Baik, sebelum saya lanjut ada yang ingin ditanya? Any question? Any? Enough? Oh ya? Mau tanya apa? Ya, Miss, mau tanya, Miss. Ya, silakan. Kalau barang yang kita keluarkan itu enggak kualitas dan gagal bersaing itu gimana, Miss, lanjutnya? Bagaimana barang yang kita keluar apa Danu? Iya, kalau barang yang kita keluarkan itu gagal bersaing itu gimana, Miss? Oh, maksudnya yang tadi ya, keunggulan bersaing ya? Ya. Iya. Ya, benar nggak pertanyaannya maksudnya, keunggulan bersaing bukan? Kalau barang yang kita keluarkan itu gagal bersaing, Miss. Kita harus Oh, gagal bersaing. Baik. Oke, thanks. Jadi pertanyaan Danu, bagaimana kalau barang proses hasil output-nya itu bukan, barang yang gagal bersaing ya?
Gagal bersaing itu berartinya tidak bisa bersaing ya. Ya. Oke. Ya kalau barang yang keluaran Luis ini gagal bersaing dengan produk lainnya atau dengan kompetitor lainnya ya, perusahaan yang memproduksi sama, itu kan kalau kita bandingkan gagal bersaing itu harus berarti kita bandingkan kan. Kita bandingkan dengan perusahaan yang sama yang memproduksi dengan barang sejenis seperti perusahaan yang kita ya. Jadi itu namanya apple to apple ya. Jadi kalau membandingkan itu harus apple to apple ya. Harus sama, jangan produk yang kita hasilkan itu adalah kelas C, kita bandingkan dengan kelas A, ya. Nah, ternyata memang kita itu produknya itu kalah, ya, gagal bersaing. Gagal bersaing ini dalam arti kalau gagal bersaing, artinya di dalam proses pembuatan itu kita tidak melihat bagaimana kondisi atau produk yang di luar seperti apa. Kenapa? Karena ternyata produk kita kalah dengan produk lainnya. Ini harusnya sudah diantisipasi di dalam proses manajemen logistik atau di awal bagaimana membuat sebuah produk dengan kualitas yang baik dan tentunya kompetitif ya. Tadi ada apa keunggulan bersaing tadi ya dengan produk lainnya. Kalau gagal bersaing jelas nggak laku di pasaran kan? Kalau gagal bersaing artinya produk itu bisa jadi retur di dalam perusahaan dan itulah harusnya diperbaiki ya. Karena produk yang gagal terus didiamkan saja, ya itu akan menambah menjadi kerugian terus akhirnya. Kos tetap keluar tapi keuntungan tidak didapat. Padahal proses manajemen logistik ini bagaimana membuat sebuah produk yang diterima konsumen tapi tentu dengan kos yang rendah dan keuntungan yang maksimal. Ini akan tidak tercapai kalau produk itu tidak mampu bersaing, ya. Ya, ini contohnya aja sih, ternyata contohnya yang kita sekarang alami itu misalnya BlackBerry ya. BlackBerry itu dulu mampu tapi sekarang dia tidak mengikuti perkembangan zaman sehingga udah kalah dengan smartphone ya. Benar nggak? Siapa yang sekarang masih pakai BlackBerry? Ada nggak? Danu. Tinggal ya. Nah, jadi nah, iya ya itu nah ini aja menunjukkan udah kalah bersaing ya nggak? Iya kan? Iya. Terus kalau lama kelamaan kalau kalah bersaing perusahaannya akan apa Danu? Hancur nggak akan bisa jadi perusahaannya akan kolaps ya. Jadi pentingnya sebuah informasi itu juga diperlukan di dalam nanti proses manajemen logistik ya. Ada informasi-informasi juga yang dia harus juga itu nanti mungkin ini sebenarnya lebih ke bagaimana analisis SWOT ya. Gitu ya. Jadi ini terima kasih ya Danu. Jadi agak nyerempet-nyerempet dikit ya ke sistem kayak apa salah satu bauran pemasaran ya marketing mix itu adalah bagaimana analisis SWOT itu ya. Nah, jadi kenapa barang itu harus competitive advantage? Ya kalau nggak competitive advantage, ya percuma manajemen logistik ya. Padahal tujuan dari komponen-komponen manajemen lakukan itu adalah membuat produk yang berkualitas tadi ya dengan bahan baku yang baik, yang sesuai waktu dan produk yang sesuai atau keinginan dari kebutuhan konsumen. Kalau dia tidak dapat bersaing berarti kan konsumen tidak membutuhkan. Padahal konsumen itu sekarang udah jeli ya. Konsumen sekarang itu pintar-pintar ya. Nggak sukain satu dia langsung tempat yang lain dengan lebih mudah. Nah, hal ini juga harusnya di dalam manajemen logistik sudah dibuat makiran bagaimana dia membuat sebuah produk yang bisa berkualitas dan bersaing dengan produk lainnya. Gitu ya. Danu ya sudah cukup menjawab? Sudah Miss. Kurang? Oh, jelas ya. Oke. Nah, sekarang itu saya lanjutkan ya. Baik. Saya lanjutkan ya. Nah,
Sistem informasi logistik ya. Jadi sebenarnya perusahaan itu ada yang namanya kebutuhan sistem informasi logistik ya. Jadi sistem informasi logistik itu pertama kebutuhannya itu adalah bagaimana pengenalan barang tadi. Salah satunya adalah di dalam informasi nanti itu akan diketahui barang-barang yang akan dibeli, pengadaan, terus yang akan diproduk ya, termasuk bagaimana menciptakan nanti memproduksi sebuah barang yang bisa kompetitif advantage tadi ya, bersaing itu salah satu ujungnya nanti ya. Nah, di dalam sistem informasi ini dibutuhkan ya. Jadi ada pengenalan barang, kemudian bagaimana mutu dan kondisinya ya, itu juga dibutuhkan di dalam sistem informasi ya. Jumlahnya ya, nominalnya atau kuantitinya berapa ya, kuantitasnya ya yang dibutuhkan atau di dalam proses di dalam manajemen logistik ya. Nah, juga secara menyeluruh ini ada tercerminan dalam pengendalian, persediaan, pengembangan, tolak ukur dan variabel penyajian data dan repot pertanggungjawaban ya. Jadi ini semuanya di dalam sistem informasi itu akan menjadi sebuah data yang akhirnya akan menjadi sebuah informasi ya. Jadi sistem informasi logistik di perusahaan itu adalah data yang berisi fakta yang terkumpul. Tentunya dari suatu pengamatan yang bisa diukur ya. Jadi informasi itu akhirnya diolah ya, data itu diolah yang sehingga menjadi informasi. Jadi data yang sudah diproses itu akan menjadi sebuah informasi yang bermakna. Bagi siapa? Ya bagi pemakai ya, yang tentunya ini sangat mendukung di dalam sebuah pengambilan keputusan. Di dalam logistik itu antara data dan informasi itu seperti bahan mentah menjadi barang dan barang jadi. Ya, bagaimana bahan mentah diolah, diproses ya, dilakukan tadi ya, di fungsi-fungsinya manajemen di dalam proses tersebut ya, untuk menjadikan sebuah barang jadi atau sebuah produk. Nah, produk ini bukan asal jadi, tentunya produk-produk yang memang sudah menjadi yang bermutu, yang tepat, yang sesuai pengguna, yang semuanya tadi menjadi tujuan dari logistik sendiri ya. Nah, itulah bagaimana data dan informasi ini seperti bahan mentah dan barang jadi di dalam itu hubungannya antara bahan mentah sama barang jadi, ada proses informasinya ya, ada proses sistem informasi di dalam manajemen logistiknya ya. Nah, jadi di dalam sistem informasi logistik ini itu adalah sistem. Jadi sistem pengolahan persediaan barang habis pakai yang dapat memberikan kemudahan dan pengelola data informasi logistik ya. Nah, menyediakan data logistik yang akurat untuk keperluan perencanaan kebutuhan barang, analisa kebutuhan, distribusi, kelancaran pekerjaan di bidang logistik, terutama dalam pembuatan laporan kebutuhan dan distribusi barang. Dan sistem informasi ini tentunya itu berkembang, ya. Kalau dulu penggunaannya mungkin secara manual, tapi sistem informasi ini haruslah mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, sehingga dia up to date, ya, berkembang, ya. Kalau sistem informasinya tidak mengikuti perkembangan, ya ketinggalan zaman ya, orang-orang sudah go internasional, orang-orang sudah melakukan komputerisasi semuanya ya, semuanya pakai digitalisasi ya. Nah, di dalam sistem informasi juga harus penyampaian di dalam sebuah proses itu haruslah tepat dan akurat ya. Nah, baik, saya lanjut ya. Bagaimana sistem informasi itu berfungsi memproses data menjadi informasi, ya. Sehingga informasi yang proses data disiapkan data untuk informasi ke pengguna, artinya menjadi sebuah barang ya. Tadi kan hubungannya antara data dan informasi seperti bahan baku atau barang yang diproses menjadi barang jadi, ya. Nah, sistem informasi sendiri itu ada 5 fungsi. Yaitu pertama adalah menghimpun data menjadi masukan ya. Jadi data-data yang sedikit-sedikit itu akhirnya menjadi masukan ya. Kemudian dilakukan penghitungan, dilakukan proses, kemudian digabungkan dengan unsur-unsur data, kemudian di up to date sehingga menjadi informasi yang menjadi outputnya ya. Jadi sistem inilah bersamaan dengan proses manajemen logistik di dalamnya sehingga bisa
mendapatkan sesuatu atau mendapatkan hasil output yang benar-benar atau barang jadi yang benar-benar itu sesuai dengan harapan atau tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut ya, dengan harapan tadi ya banyak tujuannya, bagaimana bisa tepat tempatnya ya, kemudian produknya itu sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna atau si pelanggan ya. Oke. Nah, sistem informasi logistik sendiri itu sebenarnya ada dari Keputusan Menteri Dalam Negeri ya, nomor 62 itu ada tahun 98 pasal 1 tentang Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan. Nah, di dalam sebelumnya saya pernah sampaikan ya bahwa kata lain istilah dari manajemen perlengkapan itu atau manajemen logistik ya. Jadi manajemen logistik itu sebenarnya istilah ini ada manajemen perlengkapan, terus ada manajemen apa lagi? Masih ingat? Masih ingat nggak? Manajemen perbekalan ya. Nah, ya. Jadi ada ya itu kata lainnya ya. Nah, bahwa sistem informasi manajemen perlengkapan. Jadi manajemen perlengkapan itu sama dengan manajemen logistik ya. Atau manajemen perbekalan ya. Itu merupakan bagian dari sistem informasi manajemen dan pertahanan dalam negeri, yaitu adalah rangkaian unsur-unsur kegiatan perencanaan ya. Ini adalah fungsi manajemen logistik ya. Kalau unsur-unsur kegiatan perencanaan tentang kebutuhan, kemudian penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan dan penghapusan barang serta pengendalian ya. Jadi mesti ingat ya fungsi manajemen logistik ya tadi ya. Dari awal itu harus berurutan ya. Nah, itu dilakukan secara terpadu dengan menggunakan alat bantu komputer ya. Jadi PC ya, ini adalah kemajuan teknologi. Jadi sekarang nggak pakai komputer mungkin ada lewat smartphone atau lewat untuk mendukung pelaksanaannya ya. Nah, jadi semuanya itu adalah untuk mencapaikan tujuan utamanya bagaimana berupaya, ini adalah upaya-upaya mengumpulkan, memperkuat dan memanfaatkan data ya. Ini data apa? Data ini adalah sebagai dasar pengambilan keputusan tentang strategi nanti yang akan digunakan serta memfasilitasi transaksi bisnisnya ya. Nah, jadi bagaimana sih sistem informasi ini membantu bahwa informasi dari ini, data dari ini yang kemudian dikumpulkan untuk menjadi sebuah report, untuk menjadi sebuah informasi yang benar-benar dibutuhkan untuk menjadi dasar bagaimana si pengambil keputusan untuk membuat strategi. Yang mengambil keputusan siapa sih? Pengambilan keputusan di sini ada sebagai dasar pengambil keputusan. Pengambil keputusan biasanya disebut apa? Orang yang mengambil keputusan disebut apa? Tahu? Orang yang mengambil keputusan. Siapa? Dan disebut apa? Siapa tahu? Ya. Iya, manajer ya. Nah, disebutnya decision maker. Decision maker. Decision maker itu orang yang mengambil keputusan. Iya. Iya, ya. Jadi yang mengambil keputusan adalah manajer. Manajer itu manajer apa? Manajer banyak. Ada tingkat middle manager, ada manajer, ada top manager ya. Jadi biasanya sih kalau di dalam sebuah organisasi atau di dalam dunia kerja itu biasanya kita sebut PUK. PUK itu adalah pimpinan unit kerja. Nah, jadi mereka itu adalah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi mengambil sebuah kebijakan terkait dengan kondisi-kondisi atau permasalahan yang terjadi di dalam ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya sendiri. Nah, jadi keputusan yang diambil atau pengambilan keputusan itu kita sebut biasanya decision making ya, decision making. Nah, orangnya disebut decision maker ya. Siapa dia? Itu adalah pimpinan unit kerja, bisa kepala bagian, kepala divisi, manajer, direktur, komisaris dan semuanya yang memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah, dalam proses pengambilan kebijakan itu
Dalam proses pengambilan kebijakan itu, mereka membutuhkan data, membutuhkan informasi, ya, membutuhkan bukti bahwa pengambilan keputusan tentang kebijakan yang dibuat ini nggak salah loh. Strategi yang mau kita buat ini adalah benar loh, sesuai. Nah, itu makanya pentingnya sistem informasi logistik itu, ya. Nah, di dalam tentang strategi yang mau digunakan serta memfasiliti ini melibatkan beberapa faktor. Faktornya, contohnya adalah faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor bagaimana ruang lingkup di dalam perusahaan itu sendiri. Ya, contohnya apa? Ya, bagaimana kondisi modalnya? Sebenarnya kita punya modal berapa sih? Sumber-sumber modalnya, kemudian karyawannya, bagaimana kualitas sumber daya manusianya, ya. Nah, itu adalah faktor internal. Kemudian ada eksternal. Kenapa ada eksternal? Ya, karena kan kita ada proses untuk pemasaran ya atau penjualan yang di luar. Nah, eksternal ini contohnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi eksternal ini memang sulit dikendalikan. Kalau internal itu bisa dikendalikan ya. Tapi kalau eksternal itu adalah faktor-faktor eksternal. Contohnya adalah kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah misalnya barang-barang distribusi barang ini ada yang kita harus ke luar negeri atau memang kita adalah perusahaan yang mengelola atau produk kita sudah sampai go internasional, kita lakukan ekspor. Pasti ada hal-hal atau kita mengimpor mensuplai dari luar negeri barang-barang bahan mentah kita. Nah, itu pasti ada yang namanya kebijakan, contohnya adalah kebijakan fiskal ya. Nah, kebijakan fiskal ini juga terkait dengan bea impor atau ekspor ya. Ini juga faktor eksternal. Selain itu apa lagi? Ada yang bisa kasih contoh? Letak geografis ya. Letak geografis di mana pabrik yang kita miliki kita harus misalnya kita bawa produknya yang masih setengah jadi untuk misal dipasarkan harus keluar pulau. Nah, itu ada letak geografis di mana ada peraturan-peraturan ya dari pemerintah daerah ya. Nah, itu faktor internal dan eksternal yang juga harus dilibatkan ya. Bagaimana nanti sistem informasi ini akan membantu di dalam kebijakan atau strategi yang dibuat di dalam sebuah manajemen logistik ya. Termasuk bagaimana manajemen gudang dan sistem transportasi ya. Nah, itu semua dibutuhkan di dalam sistem informasi logistik ya. Oke, saya lanjut. Nah, misi ya. Kalau misi pasti biasanya kita ingat kata visi ya, visi misi. Apa sih bedanya visi misi sementara ini kita misi? Tahu nggak? Kok kita misi bukan visi ya? Ada yang tahu? Visi misi? Hah? Oke ya, jadi ini adalah misi ya. Jadi misi apa sih? Ada yang jawab ya? Ada yang jawab? Boleh? Silakan. Ayo Bung, jangan diem aja. Jangan Danu lagi dong yang lain. Tahu? Ya. Apa tuh? Kok misi? Misi adalah langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk mendapatkan dan mencapai misi yang utama. Ya. Kamu baca? Ya, udah. Oke ya. Oke, terus? Belum selesai. Ya. Silakan. Ya, silakan. Kalau visi itu rangkaian, kalau visi itu di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu perusahaan atau organisasi. Nanti gantian ya, jangan Danu terus ini Danu ya. Ya, sama Mas Fadli. Oh.
Ya, suaranya agak putus ya. Nice ya, good job ya. Jadi di dalam misi dan sistem informasi logistik ya. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi misi logistik dari suatu perusahaan itu bagaimana misinya adalah mengembangkan ya. Jadi mengembangkan sistem. Ya, jadi mengembangkan sistem yang dapat memenuhi kebijaksanaan pelayanan dengan biaya pengeluaran yang serendah mungkin. Jadi sistem yang ada, sistem informasi yang ada itu teruslah ya dilakukan pengembangan, dipergunakan ya. Semuanya itu adalah untuk memenuhi kebijakan atau peraturan-peraturan ya, atau keputusan-keputusan yang diambil kebijaksanaan dalam memberikan pelayanan tentunya dengan cost yang serendah ya. Cost yang sangat rendah ya, itu di dalam misinya ya. Nah, misi dan sistem informasi logistik di perusahaan itu dapat tercapai ya. Misi logistik itu dapat tercapai kalau perusahaan itu mengirimkan produknya ya. Jadi mengirimkan produk itu barang atau jasanya tentunya dengan pertama ya, produknya itu haruslah benar-benar memang kemauan, keinginan atau memang sesuai kebutuhan dari konsumen tanpa berubah sedikit pun. Artinya apa yang menjadi harapan konsumen, ekspektasi konsumen bahwa barangnya itu berupa apa, spesifiknya, warnanya, bentuknya, kualitasnya, itu adalah sesuai keinginan. Berarti misi informasinya benar nih, tercapai. Kalau semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Ya, jadi sistem informasinya ini. Dan yang kedua, mengirimkannya itu produknya ke tempat dan tujuan yang tepat, nggak salah. Ya, sesuai. Waktunya tepat, tidak ada delay. Situasi dan kondisinya juga yang tepat pula, ya. Jadi semuanya itu sesuai dengan harapan, ekspektasinya itu tercapai, ya. Nah, itu kalau memang mengirimkannya tadi sesuai konsumen, produknya tempatnya tepat, waktunya tepat, situasi ekonomi. Nah, ini kan susah menentukan yang seperti ini ya. Harus semuanya sempurna ya. Nah, semuanya ini adalah melibatkan dari unsur pemasok ya. Tadi unsur pemasok tadi, unsur-unsur yang menjadi pemasok tadi apa aja ya? Tadi kita lihat komponen-komponen dari manajemen logistik. Ada pemasok, ada apa inputan dan ada juga output ya. Nah, jadi unsur-unsur masuk itu ya tadi, ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal, ada sistem informasi, ya. Kemudian manufaktur. Manufaktur ini adalah bagaimana perusahaan itu memproses suatu barang mentah ya menjadi barang jadi, dan kemudian ada distribusi dan para pelanggannya. Nah, distribusi ini adalah proses di mana perpindahan barang ya, atau proses bagaimana barang itu bisa berjalan sesuai dengan alurnya, artinya dari mana ke mana itu ada flow-nya ya, sesuai dan tepat pada waktunya, serta melibatkan para pelanggan atau konsumen ya. Apa sih kebutuhan dari konsumen, bagaimana servis yang diberikan kepada para pelanggan. Nah, itu juga sesuai akan tercapai misi logistiknya ya, kalau melibatkan juga dari unsur-unsur semuanya yang terjadi di sini ya. Jadi sesuai ya. Itu dari misi logistik. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Ini contoh sistem informasi yang dilakukan di sebuah perusahaan ya. Bagaimana aplikasi logistik, kalau kita lihat ini ada jalurnya ya, yang dari sales kemudian order barang ya. Kemudian data sales ada dimasukkan di dalam aplikasi logistik ya. Kemudian dari bagian administrasi data barang itu kemudian masuk di bagian administrasi ya. Akhirnya timbul faktur ya. Nah, kemudian ada yang disebut data order penerima sampai faktur dan barang itu sampai ke tangan customer ya. Jadi ini adalah bagaimana sistem informasi itu berjalan. Ini adalah hanya contoh ya. Ini salah satu contoh sistem informasi di dalam manajemen logistik ya. Ada gudang, ada transaksi, bagaimana pengendalian, pemrosesan serta semua data-data atau informasi-informasi yang
yang itu bisa berjalan dengan baik ya, sampai dari awal atau dari pemasok sampai output atau keluaran ya, sampai ke tangan si pengguna ya. Itu adalah contoh. Nah, secara umum manfaat utama dari sistem informasi barang itu barang daerah itu di dalam pemerintahan itu adalah bagaimana meningkatkan kegiatan tertib administrasi. Jadi ada proses pencatatan pelaporan ya, ini penting. Kenapa? Kalau tidak ada tertib atau tidak disiplin, itu bisa saja terjadi salah pencatatan. Salah pencatatan ini yang bisa menimbulkan miskom ya, menimbulkan kesalahpahaman sehingga data yang diperoleh tidak akurat ya. Dan ini juga di dalam proses manajemen logistik kalau ada terjadi salah catatan atau salah informasi ya akhirnya akan berdampak pada bagaimana fungsi manajemen tidak berjalan dengan baik ya. Adanya report atau pelaporan ya yang digunakan misalnya untuk top manager atau untuk pengambilan keputusan. Nah, diperlukan laporan atau reportnya ya. Nah, ini adalah sistem informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan administrasi menjadi tertib administrasi ya, kegiatan-kegiatan proses pencatatan. Yang kedua adalah membantu menentukan arah kebijaksanaan ya. Bagaimana penyeragaman data setiap unit akan menggunakan data yang sama, jangan sampai datanya itu ada perbedaan ya. Dari data data misalnya data di sebuah unit kerja diperoleh data ada A, B sampai di unit kerja satunya cuma A ya. Ini kalau tidak ada sistem informasi yang baik, maka data-data yang akan diperoleh itu bisa terjadi juga perbedaan ya, nggak sama. Ini akhirnya juga akan nanti menjadi fungsi manajemen juga tidak berjalan dengan baik ya. Kemudian bisa membuat database ya. Jadi sistem informasi itu sendiri dengan data-data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah database yang bisa digunakan untuk dasar dalam proses selanjutnya. Nah, biasanya kalau orang mau bikin proses selanjutnya dia akan melihat, coba lihat database-nya waktu kemarin itu keuntungan dapat berapa ya, atau kita lihat database pelanggan ya. Nah, jadi itu di dalam itu adalah manfaat dari sistem informasi. Kemudian tentunya yang tujuan juga utama dari sistem informasi ini adalah bahwa sistem informasi ini itu mendukung dalam pengambilan setiap tingkatan manajemen. Ya, tadi kita bilang adalah decision maker. Dan saya bilang yang menjadi decision maker itu adalah manajer. Nah, para manajer itu kan ada tingkatannya. Ya, pada setiap tingkatan itu ada ruang lingkupnya sendiri-sendiri. Mungkin ada di ruang lingkup tingkat bagian, ada ruang lingkup tingkat divisi atau cabang atau tingkat wilayah atau tingkat jadi dia ada kewenangannya sendiri-sendiri. Nah, ini semua membutuhkan sistem informasi untuk apa? Untuk mendukung keputusan yang diambil atau kebijakan yang diambil sehingga dia tidak ragu-ragu ya. Kenapa? Karena ada data pendukung, sistem informasinya jelas ya. Dia memperoleh datanya akurat. Nah, sehingga keputusan manajemen yang diambil bisa tepat ya dengan adanya sistem informasi ya. Nah, khususnya adalah di bidang pengelolaan ya, pengelolaan. Kemudian keseragaman dan akurat data antar unit kerja ya. Tadi saya sudah sampaikan di penyeragaman data ya, ini hampir sama ya. Bagaimana setiap unit kerja itu memperoleh informasi yang benar-benar akurat, informasi yang sama, tidak separuh-paruh pendapatnya ya. Nah, kemudian adalah mempermudah sehingga pengawasan pengendalian barang ini mudah dilakukan. Karena apa? Dengan sistem informasi yang akurat bisa seorang pemuka atau manajer untuk mendapatkan data itu bisa segera diperoleh ya. Dia tidak harus misalnya datang on the spot, tapi dia bisa melalui dengan sistem informasi secara online karena dengan teknologi ya. Jadi saya bilang sistem informasi ini haruslah berkembang terus. Berkembang terus dalam arti dia mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Sehingga dengan pemanfaatan teknologi yang ada, ini tentu mempermudah pengawasan dan pengadilan tadi ya. Semua fungsi manajemen sehingga bisa dengan sistem informasi yang dilakukan di dalam proses manajemen logistik ini. Ya, jadi lebih mudah pengendalian barangnya bisa dilakukan dengan lebih tentunya lebih efektif, lebih efisien sehingga cost-nya juga bisa lebih rendah ya. Nah, itu adalah
secara umum manfaat utama dari sistem informasi ya. Nah, ruang lingkup dari aktivitas manajemen logistik dalam perusahaan itu sendiri itu adalah bagaimana sih peran manajemen logistik dan pergudangan dalam kehidupan perusahaan. Maksud kehidupan perusahaan ini adalah bagaimana perusahaan itu terus melangsungkan bagaimana tetap beroperasional dengan baik ya. Jadi kehidupan perusahaan itu artinya dia tetap beroperasional, tetap melakukan aktivitas dan tetap menghasilkan ya, tidak vakum. Ya, ada yang operasional terus jalan tapi tidak menghasilkan, produknya stop. Nah, itu juga akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan perusahaan selanjutnya ya. Kemudian ada yang namanya tes uji ya, ada pemeriksaan pengujian barang ya. Itu adalah ruang lingkup dari itu juga salah satu aktivitas manajemen logistik ya. Administrasi ya, penerimaan barang. Kayak mana administrasi penerimaan barangnya? Ya mungkin di dalam penerimaan barang itu yang wajib yang dilakukan namanya tanda terima, ada logbooknya. Kemudian ada administrasi dan teknik penyimpanan barang ya. Jadi di dalam aktivitas manajer logis itu tak lepas dari yang namanya administrasi. Ya, semua dilakukan dengan menggunakan administrasi ya. Kemudian ada teknik penyimpanan barang berukuran kecil ya. Kenapa masuk di sini ya? Karena barang-barang itu juga produk-produk itu juga sebenarnya ada yang berukuran kecil, misalnya memproduksi sebuah chip atau apa ya. Jadi ada syarat teknik khusus ya untuk barang-barang yang memang berukuran kecil. Tentunya ini juga untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan, selip ataupun kerusakan ya. Nah, kemudian ada pengolahan barang yang menggunakan karton full case ya, bagaimana packagingnya dilakukan atau dimasukkan di dalam box-box seperti apa ya. Itu barangnya dikelola. Nah, semuanya itu juga ada akuntansi persediaan, perhitungan ya. Bagaimana persediaan stok ya. Jadi persediaan itu stok inventory itu kemudian ada yang namanya lead time ya. Kapan kita melakukan order persediaan ya, kemudian kapan stok itu dilakukan proses produksi ya, dan kapan hasil dari produksi itu dijadikan stok juga ya, dari selain yang dijual pasaran atau dipasarkan, itu juga ada yang menjadikan stok persediaan ya. Kemudian ada juga yang namanya laporan sistem perdagangan. Jadi ini adalah ruang lingkupnya ya. Kemudian manajemen pergudangan dan distribusi, ada kemudian inventory kontrol teknik ya, bagaimana ada pengendalian tekniknya dengan inventory ya. Inventory itu juga termasuk stok ya. Inventarisasi dan auditing persediaan ya. Jadi auditing itu adalah seperti ini ya, orang periksa-periksa dari yang sudah dilakukan. Jadi ini sebenarnya juga mengantisipasi adanya penyimpangan-penyimpangan. Jadi perlu diaudit bagaimana sih persediaan yang ada, dilihat stok opnam ya. Tahu stok opnam? Ada yang tahu stok opnam? Bukan opname ya. Stok opnam, ada yang tahu stok opnam? Ya. Jadi stok opnam itu adalah pengecekan ya, barang dicocokkan datanya. Ya, fisiknya berapa, kemudian pencatatannya berapa, kemudian di sistem berapa. Itu harus sama ya, dilihat dengan hasil. Jadi kalau stok opnam barang, misalnya barang yang sudah dikeluarkan berapa, stoknya berapa, harus sama dengan stok awal ya. Awalnya berapa, kemudian ada bagian stok yang dilakukan proses produksi ya, sehingga stoknya akhirnya berapa. Nah, itu dia stok opnam ya. Oke. Selanjutnya saya lanjut ya. Nah, ini adalah siklus ya. Sebenarnya ini gambar siklus logistik ya, dari keseluruhannya bagaimana material ya, dari supplier terus diproses manufaktur, distribusin ke customer ya. Akhirnya kepada tangan konsumen ya, bagaimana semuanya berputar ya. Samanya ini adalah siklus ya, siklus dari logistik ya. Ternyata slide saya sudah selesai. Ini yang ditunggu-tunggu kayaknya ya. Slide ini ditunggu-tunggu tidak?
Oke, Bengkulu. Kenapa diam saja Bengkulu? Ada pertanyaan tidak, Bengkulu? Iya. Cuma tepuk tangan doang. Ada yang ingin ditanyakan? Ini materi saya sudah selesai. Jangan lupa tugasnya ya sudah saya upload ke sistem. Tugas 3 ya. Kan kalau nggak dikasih tugas pada nagih kan? Ya, ya gimana? Nah. Miss, mohon maaf, tugasnya boleh dikirim ke saya nggak bisa di saya ke teman-teman. Soalnya kemarin dikirimnya telat, Miss. Kenapa Danu suaranya Dari Tegal mahasiswanya belum bisa buka ini, Miss, belum bisa buka drive siswa. Oh, itu. Ya udah. Nanti saya konfirmasi. Head of degree suruh hubungi saya aja. Iya, Miss. Ya. Jadi tugas 1, tugas 2, 3 belum ya, tiga-tiganya ya? Tugas 2 udah pada upload, Miss. Iya, tinggal diupload ya. Ya udah. Ya, jadi berarti dirapel ya. Baik, tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Sudah mau siap-siap mau pulang ya? Ada pertanyaan? Cukup? Enough? Ya, baik. Ada Danu? Cukup, ya udah. Banten cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan artinya paham ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat ya. Setidaknya jadi tambah pengetahuan ya. Jadi berkah. Thanks for attention ya. Terima kasih untuk perhatiannya dari awal sampai hingga akhir ini materi selesai. Kita ketemu lagi next week di Kamis pagi dan insya Allah kita ada quiz ya. Kita ada quiz, jadi dibaca materinya. Terima kasih perhatiannya semuanya. Saya akhiri. Jangan lupa kelasnya kasih tahu info absensi ya yang tidak hadir. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hati berjalan dulu ya, satu sudah gelap, Indramayu juga dan Banten ya. Terima kasih semuanya. Iya. Oke, selamat malam semuanya. Tadi nggak foto ya. Ya Allah, saya lupa. Aduh, ya sebentar. Saya foto sebentar lah, walaupun ada kursi kosong ya. Dah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab ya. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin lab.